Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridya Andika Pratama dari kelas SI22F dengan NIM 202200500131. Eh saya di sini akan memaparkan tentang bisnis plan saya yaitu PT Visiora Interactive Studio. Yang dimana PT ini adalah studio desain digital yang fokus pada pengembangan antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX. Berbasis riset, kami menghadirkan solusi desain kreatif untuk aplikasi mobile, website, dan sistem digital yang mudah digunakan dan menarik dengan tim ahli di bidang UX research, UI design, prototyping. Kami melayani startup, perusahaan teknologi, serta institusi yang ingin meningkatkan kualitas digital produknya. Nah, untuk profil perusahaan sendiri itu lokasinya itu berada di Bandung, Jawa Barat. Untuk bentuk usahanya itu perusahaan terbatas atau PT. Bidang desainnya itu UX dan konstelasi digital. Nah, ini layanan riset dan audit, desain UI untuk aplikasi dan web, prototyping, interaktif, dan pengujian kegunaan usability testing, pengembangan sistem dan desain. Nah, untuk visi misinya sendiri yaitu menjadi studio desain digital terkemuka di Asia Tenggara yang mendefinisikan ulang pengalaman pengguna. Nah, untuk misinya sendiri yaitu memberikan solusi desain berbasis kebutuhan pengguna, menggabungkan nilai bisnis dan teknologi dalam desain, menerapkan prinsip desain terkini dan inovatif, mendukung transformasi digital melalui desain berkualitas. Nah, untuk analisis industrinya sendiri yaitu ukuran pasarnya itu pasar UX itu tumbuh sering meningkatnya digitalisasi pelayanan. Nah, yaitu ada tren industri adopsi AI atau artificial intelligence yang saat ini cukup marak dibicarakan, yaitu dalam desainnya desain inklusif, sistem desain adaptif, dan juga peluangnya banyak perusahaan dan startup yang memerlukan optimalisasi produk digital. Selanjutnya itu adalah kebutuhan pasar dengan desain user friendly dan juga efisiensi proses dan pengembangan cepat. Nah, untuk pemasarannya sendiri itu yang pertama target pelanggannya ialah startup teknologi yang berbasis teknologi startupnya. Terus yang kedua ada UMKM berbasis digital, dan juga ada perusahaan skala menengah hingga besar. Dan juga ada institusi pendidikan dan juga pemerintahan. Ya udah, yang kedua karakteristiknya itu usia pengambil keputusan itu kira-kira 25 sampai 45 tahun dan memiliki orientasi digital dan efisiensi. Kebutuhan itu desainnya menarik dan efisien, pengalaman pengguna optimal, layanan desain fleksibel dan berkualitas. Selanjutnya yaitu adalah strategi, yaitu membangun portofolio di platform seperti Behance, Dribbble, dan juga website yang sejenisnya. Terus yang kedua itu konten edukatif di media sosial seperti Instagram, LinkedIn atau sejenisnya. Dan juga ada kolaborasi dengan inkubator, startup, dan komunitas teknologi. Dan itu ada workshop dan webinar. Dan juga terakhir ada strategi referral dan testimoni klien. Nah, untuk produk dan harganya sendiri itu UX audit mulai dari RP3, mulai dari harga 3 juta rupiah sampai 10 juta rupiah. Nah, untuk desainnya UX lengkap itu sendiri bervariasi tergantung dari seberapa sulit atau seberapa efisiensi dan menariknya desain tersebut, mulai dari harga 10 juta bahkan 50 juta. Nah, untuk prototyping dan usability testing itu bisa dimulai dari angka 5 juta sampai 20 juta, dan paket konsultasi dan maintenance itu bisa menyentuh 2.500.000 per bulan. Nah, untuk rencana operasional sendiri itu kick off dan briefing kebutuhan klien, itu riset pengguna dan analisis kompetitor, dan itu wireframing dan pembuatan flow, dan juga ada desain visual UI, dan ada prototyping dan uji coba pengguna, revisi dan finalisasi, dan yang terakhir adalah pengiriman aset dan dokumentasi desain. Untuk toolsnya sendiri itu di sini menggunakan Figma, Mesh, Notion, dan Trello. Nah, untuk milestone itu pada bulan Juli 2023 itu peluncuran studio dan akuisisi klien pertama, dan juga Desember 2025 itu sebenarnya ini harusnya 2024 ya, menyelesaikan 10 proyek besar. Dan juga bulan Maretnya itu 2024 ekspansi layanan ke Asia Tenggara, Malaysia dan Singapura.
bisa di secara garis besar yaitu melakukan layanan ke negara tetangga gitu. Dan juga akhir 25 rencananya itu akan mendudukan sistem desain internal layanan plugin yang saat ini sedang berjalan. Nah, untuk dan ini harusnya pendapatan laba ya. Dalam pendapatan laba itu pada tahun 2023 itu sekitar 700 juta. Nah, untuk laba bersihnya itu 150 juta, dan hingga pada tahun 2024 pendapatan 1,3 miliar dan laba bersihnya itu 350 juta, dan pada tahun 2025 itu dapat pendapatannya 2,15 miliar dengan laba bersih 600 juta. Selanjutnya ada pendanaan, itu modal awalnya dari dana pribadi CEO. Nah, untuk tahun keduanya itu ada investor dan juga inkubasi tertutup kreatif, dan juga ada mitra CEO Working Akademisi Desain. Cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.